di sisi lain pemirsa, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadila Supari, mencium adanya kejanggalan di balik lenyapnya kasus COVID-19 di Indonesia dan sejumlah negara. Siti Fadila menilai hal ini adalah sesuatu yang aneh dan mengherankan. Tak hanya di tanah air, Jepang juga mengalami hal yang sama. Di Indonesia menurunnya kasus COVID-19 secara drastis, ini belum diteliti secara lebih mendalam. Sementara para ahli di Jepang bahkan melakukan penelitian atas menghilangnya COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Fadila Supari. Assalamualaikum Ibu, selamat petang. Waalaikumsalam. Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, kita melihat sejauh ini kan pernyataan Ibu ya bahwa ada kejanggalan dan juga ada keanehan begitu. Analisa dari Ibu apa sih sebenarnya menyebabkan hilangnya kasus COVID-19 di Indonesia dan juga di Jepang, Bu? Iya, sebetulnya anehnya itu kok tiba-tiba. Dan itu juga dirasakan oleh Jepang. Kalau kita nampaknya pemerintah kita tenang-tenang tidak merasa aneh, jadi tidak meneliti lebih lanjut. Tapi di Japanese National Institute of Genetics, mereka meneliti dan ada seorang profesor yang berpendapat bahwa COVID-19 yang delta varian atau varian delta itu ternyata bermutasi masuk sehingga terjadi error mutation. Jadi sehingga timbul satu proteinnya khusus sehingga menghentikan mutasi itu tidak mereka hilang mengaturkan dirinya. Jadi dari proses satu mutasi 19 itu kalau Indonesia sih kita nggak tahu karena apa. Apakah karena PPKM? Saya kira juga tidak, karena pada waktu puncak-puncaknya justru pada PPKM yang sangat berhasil. PPKM saat itu sangat berhasil, di mana pemerintah bisa mengerem orang-orang yang Idul Fitri kalau nggak salah sampai 40%. Jadi tidak, PPKM waktu itu juga saya kira sukses. Jadi bukan karena PPKM. Apakah karena vaksin? Lah, negara yang vaksinnya sangat tinggi saja, mereka juga pada outbreak gitu. Jadi karena apa ya? Nah itu yang sampai sekarang. Karena tidak seperti pandemi. Kalau pada pandemi yang biasanya adalah turunnya itu gradual. Agak turun, bukan tiba-tiba hilang. Oke, kalau kita bandingkan kan dengan negara-negara di Eropa, seperti kita melihat di Austria saja ini sudah terjadi lonjakan yang begitu signifikan begitu ya Bu. Kalau kita melihat perbandingannya dengan Indonesia, apa yang kemudian membedakan Indonesia tidak mengalami hal serupa? Satu, kalau vaksinasinya bagus mereka ya. Mereka vaksinasinya itu bagus banget, sampai 85%. Dan kemudian orangnya menurut saya tidak seperti orang Indonesia yang suka kumpul-kumpul yang mereka individual gitu. Jadi lebih tidak gerombol-gerombol. Kalau kita kan senang bareng-bareng gitu. Nah kalau mereka kan ya, kemungkinan karena dingin ya agak beda dengan kita ya. Apakah musim dingin atau apa? Tapi yang bisa kita cermati, kita memakai Moderna, mereka tidak memakai Moderna. Mereka memakai Pfizer, memakai AstraZeneca, memakai Johnson & Johnson, tapi tidak menggunakan Moderna. Itu pengaruhnya besar Bu? Saya nggak tahu. Itu kan tadi Anda tanya perbedaannya yang saya cermati itu. Kalau yang perlu atau tidak. Bu, tapi perlu diwaspadai tidak sih kalau kita melihat saat ini kondisi di Indonesia kasusnya sangat melandai? Apakah mungkin tiba-tiba melonjak lagi? Karena memang kita sudah mendengar adanya potensi kemudian gelombang ketiga. Mungkinkah itu terjadi, Bu? Kalau sekarang tidak ada dasarnya bahwa akan ada gelombang ketiga yang sama dengan kemarin. Misalkan gelombang Delta. Kalau teori dari Profesor Inoue dari Jepang itu benar, kita tidak perlu takut. Dan kita juga sebenarnya tidak perlu takut-takut banget sebagai rakyat ya. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah. Tapi yang mestinya repot adalah pemerintah. Bagaimana dia bisa menyediakan alat-alat misalkan
alat deteksi kalau memang diperlukan. Caranya deteksi harus lebih tepat dan sembarangan orang dideteksi misalkan. Insya Allah sih kita bisa menghadapi gelombang ketiga kalau semuanya serba transparan gitu. Rakyat akan percaya pada pemerintahnya. Dan kalau rakyat kurang percaya pada pemerintahnya ya itu agak susah karena tidak akan disiplin gitu. Kalau kita melihat kan dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi libur meskipun sudah ada larangan yang dilakukan pemerintah ya, sudah menerapkan nantinya ada PPKM level 3, tapi bagaimana kemudian prediksi statistik ke depannya Bu? Apakah mungkin akan melandai dulu atau bagaimana prediksi dari Ibu Siti Fadila Supari sendiri? Menurut saya tidak ada sesuatu pun yang bisa memprediksi apakah itu akan terjadi atau tidak, dan tidak ada alasan, kata Pak Pandu Riono, saya setuju dengan beliau bahwa tidak ada hal-hal yang mengatakan kalau Desember ini akan ada outbreak. Nah, kalau memang tahu bahwa Desember ini akan ada outbreak, mestinya pemerintah yang harus siap-siap. Bukannya kita meniadakan tahun baru dan Natal gitu ya. Tapi pemerintah harus lebih siap untuk menghadapi outbreak. Kan kita sudah punya pengalaman pada waktu bulan Juli. Nah sekarang jangan ada lagi oksigen yang kurang, jangan ada lagi rumah sakit yang kurang, kan itu pengalaman yang sangat berharga. Itu saja yang mesti dipersiapkan. Oke. Karena penduduk itu rakyat sebenarnya segitu aja. Kemudian kalau pemerintah betul-betul menutup orang tidak boleh masuk Indonesia misalkan, nah itu adalah usaha pemerintah seharusnya kalau kita menghadapi gelombang ketiga yang mudah-mudahan tidak ada. Tadinya katanya bulan Desember, kemudian mundur bulan Februari. Kita harapkan tidak ada. Bu, tapi kalau kita melihat tadi kan disebutkan di informasi sebelumnya bahwa para ahli di Jepang ini bahkan sudah melakukan penelitian atas menghilangnya COVID-19. Ini apa kemudian temuan dari penelitian ini, Bu? Ya, menghilangnya itu karena mereka menghilang karena mutasi dia mengeluarkan satu protein yang mampu diberikan. Oke, tapi kan itu juga kondisinya dingin di sana, Bu. Sama seperti di Eropa. Tapi kan beda ya, sekarang sudah nggak dingin. Kalau Eropa dingin, ya Jepang nggak dingin. Kalau Jepang dingin, ya Jepang nggak dingin. Kalau nggak salah. Baik, kita akan lihat bagaimana kemudian kondisi COVID-19 di Indonesia. Kita harapkan tidak terjadi peningkatan kasus dan juga tidak terjadi adanya gelombang ketiga seperti yang disebutkan di beberapa informasi sebelumnya. Terima kasih Ibu Siti Fadila Supari sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Ibu.